mungkin saya mulai ya. Ini sambil saya rekam supaya nanti kalau mau belajar lagi bisa ya. Nanti saya kirimkan rekamannya. Ya, jadi hari ini kita mau membahas tentang metode pengambilan keputusan. Ya, jadi metode itu masuk ke dalam salah satu yang tadi ya, ke dalam komponen. Jadi ada tujuan, ada proses, ada metode, dan juga yang terakhir itu apa tadi? Mana tadi ya? Faktor ya, faktor eksternal, faktor lingkungan eksternal. Jadi di sini metode yang saya akan fokuskan yaitu metode kuantitatifnya ya, kuantitatif yang non probabilitas dan juga yang probabilitas. Jadi walaupun kita teoritis, ada sedikit nanti penjelasan pembahasan ini ya secara kuantitatif. Ya, pertama kita harus paham dulu ya bahwa ketika mengambil keputusan itu orang cenderung ada yang suka risiko ya, ada juga yang tidak suka risiko. Ya. Kemudian pertimbangan lain yaitu adalah manfaat yang diberikan. Ya, apabila manfaat yang diberikan tinggi, maka orang cenderung suka, walaupun risikonya tinggi juga. Ya, bisa dilihat di titik A itu adalah orang yang suka mengambil risiko kan, risikonya tinggi, manfaatnya tinggi. Ya, maka keputusannya diputuskan A gitu kan. Ya, lalu ada juga orang yang suka manfaatnya menengah aja, risikonya juga menengah. Maka orang ini kita sebut dengan orang B. Ya, orang B itu tengah-tengah ya. Jadi medium. Risikonya medium, manfaatnya juga medium. Ya, tapi ada juga yang rendah. Ya, orang yang tidak menyukai risiko walaupun manfaat yang didapatkan kecil, tapi risikonya rendah gitu. Ya. Maka dia kita sebut sebagai orang C ya, atau orang yang risk averse. Itu. Nah, ini biasanya kan secara rasional kan ini ya, pilihan orang itu kan kalau nggak A ya risiko tinggi, manfaat tinggi, ya B misalkan ya, atau C. Ya, ini kan idealnya aja kan garis lurus. Padahal kalau kita memilih dan ada alternatif itu kan nggak cuman A, B, sama C ya. Jadi ketika kita menambahkan faktor lain, informasi ya, atau pengalaman, itu kok yang tadinya garisnya lurus begini, ketika kita mengambil keputusan ya, jadi landai. Kalau landai itu berarti apa yang terjadi? Kalau landai itu kan berarti risikonya menurun kan? Ya, tadinya risikonya garis lurus gitu, sesuai dengan manfaatnya. Sekarang risikonya turun tapi manfaatnya naik. Ya, itu karena hasil dari informasi sama pengalaman. Jadi B-nya yang tadinya risikonya itu lebih tinggi, sekarang risikonya lebih rendah, tapi manfaatnya malah lebih tinggi. Itu makanya orang dicari yang berpengalaman, yang memiliki informasi lengkap itu supaya ini, ya, supaya ke dalam B-nya itu pindah gitu. Ya, misalkan kita anggaplah sedang mengambil keputusan B ya. Nah, sekarang B-nya pindah kan bagus berarti. Itu. Ya. Kalau di penerapannya bagaimana kasusnya? Contohnya kita manfaat tinggi, risiko tinggi ya. Misalkan kita perusahaan mengeluarkan produk, nah, produknya ini belum ada di pasaran gitu kan, sehingga harus membutuhkan penelitian dulu ya, kemudian juga harus mengurus izin-izin dan lain-lain ya. Ketika manfaatnya itu dianggap tinggi oleh perusahaan dan risikonya tinggi, maka nanti mereka akan mendapatkan manfaat yang sepadan kan gitu ya. Atau kita juga bisa memilih, sudahlah kita ikutin aja produk yang udah ada gitu kan ya, maka risikonya bisa ditekan
ya nggak perlu lagi penelitian nanti daripada nggak laku ya produknya begitu, ya sudah B aja kan gitu ya, atau C, kita jualan produk yang sudah ada aja ya. Bagaimana mengurangi resiko? Itu kan dari perusahaannya nanti. Nah, terus ada juga di sini ada titik ideal sama unacceptable, tidak dapat diterima. Titik ideal itu gimana? Ya, orang itu kan mau ngambil keputusan kalau manfaatnya tinggi tanpa risiko. Makanya orang senang undian apa gitu ya, karena undian itu kan gratis gitu kan, risikonya rendah tapi manfaatnya tinggi gitu kan. Itu ideal. Tapi ideal itu ya nggak bisa dicapai. Kayak tadi kan sempurna ya. Sempurna itu kan tidak ada yang menjamin ya. Sama juga unacceptable ya. Pengambilan keputusan yang tidak dapat diterima itu apa ya? Resikonya tinggi tapi nggak ada manfaatnya. Ya, contohnya apa? Misalkan mau lompat dari pesawat ya, tapi nggak pakai parasut, itu kan nggak bisa diterima gitu loh, secara rasional ya. Tapi ada juga mungkin orang yang seperti itu ya. Maka dari kesimpulan ini bisa kita pahami bahwa perlu diketahui dulu ya, orang itu seperti ini gitu. Nanti ketika mencari keputusan itu mencarinya yang risikonya terendah ya, biasanya ya, manfaatnya tertinggi sama penyesalannya terendah. Nah, bahkan kita bisa menghitung penyesalan di sini ya sebagai salah satu cara kita untuk mengambil keputusan ya. Jadi di sini ada 4 metode, ada 5 maaf. 1, 2 itu lumayan nggak terlalu sulit ya. Nanti hanya butuh penjelasan sedikit, saya yakin sudah bisa semua. 3, 4, 5 nanti kita akan bahas satu-satu juga. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Belum, Mbak. Belum ya. Nah, belum, Mbak. Jadi maksud saya ya itu ada latar belakangnya ya. Jadi latar belakangnya itu seperti ini. Lalu kemudian kita kan munculkan apa sih sebetulnya yang kita cari itu apa ketika mengambil keputusan ya. Nah, kemudian dibuat matematis. Pinter ya orang sains itu bisa mematematikakan keputusan gitu ya, penyesalan. Nah, ya dikasih aja poin. Ya, ini contoh saya Maximax, keuntungan terbesar. Ini orang yang menggunakan Maximax itu orangnya optimistik. Maaf ya, saya ganti-ganti terus. Nah, ini ya, Maximax keuntungan terbesar. Jadi orangnya itu sangat optimis. Kalau orang optimis itu ya, di sini ada tabel penjualan minyak ya, saya jelaskan dulu dalam berbagai risiko. Kita kan nggak tahu ini harga minyak mau turun, mau tetap atau mau naik. Ya, tapi kita ini jualan minyak. Mau kita jual dengan harganya tetap, mau naikin harga dulu 10% atau naikin harga 20%. Ya. Lalu di sini di tabel itu ada angka ya. Angka ini menunjukkan penjualan. Ya, makanya namanya tabel penjualan minyak dalam berbagai skenario. Yang bisa kita pilih ya, yang bisa kita atur itu kira-kira yang mana? Alternatif atau harga minyaknya turun tetap naik? Yang bisa kita atur sebagai penjual ini. Ayo. Faktor eksternalnya yang mana? Yang mendatar atau yang menurun? Yang mendatar berarti, Pak. Yang mendatar faktor eksternal. Berarti kita kan nggak bisa atur kan? Ya, ya betul ya. Jadi harga minyak turun, naik, itu kan nggak bisa diatur. Nah, tapi yang bisa kita atur adalah harga. Ya, mau jual harga tetap, mau naikkan 10% atau naikkan 20% sebagai penjual gitu. Ya, lalu
penjualannya itu diprediksi ya. Jadi ini prediksi tabel. Jadi kalau harga minyaknya naik, kalau kita jualnya harganya tetap, maka penjualannya 38. Ya. Nah, ini dari berbagai hitungan ya dan asumsi. Maka kalau Maximax itu hanya kita menganggap optimis dong. Ya. Kondisi ideal akan kita dapatkan, yaitu apa? Harga minyaknya turun dan kita akan dapat laba terbesar. Maka mencari keuntungan terbesar dari seluruh alternatif. Yang mana? Tabel yang paling tinggi yang mana? Angkanya? Angka di tabel paling tinggi? Halo? Ayo, yang mana ini? Angka di tabel? Yang tertinggi yang mana? Angkanya aja sebutkan. 56, Pak. 56. 56 berarti alternatifnya apa itu? Menjual dengan harga tetap. Ya, menjual dengan harga tetap. Ya, jadi betul ya, dengan metode Maximax perusahaan menetapkan harganya tetap gitu. Jualnya tetap aja. Ya, tapi kemudian ada yang konservatif, Minimax ya. Jadi memperhatikan risiko terkecil. Ya. Ketika kita yang nomor 2 ya, kan nomor 1 oke lah. Kita lihat ya. Itu kalau optimis. Kalau kita konservatif atau kita itu memperhatikan risiko bagaimana? Ya. Konservatif mencari hasil terendah dari tabel untuk tiap alternatif. Ya. Jadi kalau harga minyak naik, ya ini saya buat kuning ya. Kalau harga minyak naik kita jual dengan harga tetap, maka penjualannya paling rendah. Kalau kita naikkan 10% harganya minyak turun, maka dia cuma 43 penjualannya. Ya. Ini dalam juta dolar, dalam ribu dolar terserah ya. Kemudian kalau harganya naik 20%, harga minyaknya turun, ya yang terendah 35. Lalu diapakan? Hasil ini ya, kita sudah dapat terendahnya kalau Minimax. Mencari hasil terendah tiap alternatif, lalu diapakan? Dengan membandingkan ketiga alternatif, ya, skenario harga penjualan minyak itu mencari yang tertinggi dong. Ya. Jadi mini, ya, penjualannya rendah, tapi yang tertinggi mana? Maka dengan metode ini kan yang tertinggi 43. 43 lebih besar dari 38, lebih besar dari 35 kan? Maka yang dipilih yang 43. Artinya dengan metode Minimax, harga penjualan minyak terbaik adalah menaikkan 10%. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi, cari dulu ya yang kalau Minimax. Jadi yang terendahnya dulu, lalu maksimalnya berapa? Yang terendah itu yang tertinggi dari terendah itu 43 gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita cari penyesalannya. Kok bisa menyesal? Ya. Kita ini hidup itu kan ada kondisi ya. Oh, ekonominya lagi bagus, maka kita jualannya lebih tinggi ya. Ekonominya rendah, jualannya lebih penjualannya turun ya. Sama juga dengan minyak. Kondisi pasar kita nggak tahu harga minyaknya mau turun tetap apa mau naik. Tapi yang bisa kita ubah harga, makanya orang itu kan suka kemakan informasi ya. Misalkan, oh nanti masker langka, terus maskernya hilang gitu ya, orang pada borong. Nah ini kan seperti ini kan, kehidupan itu ya begini kan, angka-angka seperti ini. Ya, lalu kenapa ada namanya penyesalan ya? Penyesalan itu adalah kesempatan yang hilang. Ketika kita menjual dengan harga tetap, kita nggak tahu minyak itu mau turun atau mau naik misalkan. Ya, kalau jual harga tetap kemudian minyaknya harganya naik, penjualannya jadi 38. Ya, artinya kesempatan yang hilang berapa? Ya, misalkan saya jual di sini ya, saya highlight ya, 38 ya. Pas saya jual harganya tetap,
ternyata harga minyaknya naik. Lah berarti kan keuntungan saya kan 38. Berarti saya nggak dapat itu ya 50 sama 56 kan? Ini yang namanya opportunity loss. Ya, kalau orang ekonomi itu ini yang namanya opportunity loss. Ya, jadi 56 dan 50 ini kesempatan saya. Padahal sebenarnya kan nggak hilang loh. Ya, cuman karena saya mau menjualnya dengan harga tetap, ketika kondisi pasarnya harga minyaknya naik, ya sudah, mau nggak mau saya harus 38 gitu loh. Padahal ada kesempatan saya dapat 50, ya, atau ada kesempatan saya dapat 56 kalau kondisi pasar memungkinkan. Itulah namanya kan ketidakpastian. Maka untuk menghitung penyesalan, ya, itu keuntungan terbesarnya dikurangi dengan keuntungan yang didapat sesuai dengan kondisi pasarnya. Ya, jadi kalau ini perhatikan ya, tolong diperhatikan betul-betul arah panahnya. Ya, jadi kondisi itu kan nggak bisa kita prediksi. Maka harga minyak kalau turun, kalau kita jual harga tetap, kan kita dapat tertinggi nih 56. Ya. Maka yang keuntungan terbesarnya 56. Keuntungan dapat 56. 56 min 56, penyesalan 0. Ya, nggak nyesel dong. Harga minyak turun, kita jualnya harganya tetap. Tidak menyesal, karena kita dapat hasil tertinggi. Ya. Lalu kalau harga minyak turun, kita naikkan harga 10%, 56 minus 4, 3. Ya, berapa itu? 13 apa 12? 13 ya. Maka penyesalan kita itu 13 minus 13. Gitu ya. Sama juga, ternyata harga minyak turun, kita naikkan harga 20%, 35 minus 56. Itu namanya penyesalan kita. Ya. Lalu kalau untuk minimax regret itu dihitung semua ya. Jadi harga minyak tetap tertinggi berapa? 50, 53, 43 tertinggi 53, Pak. 53. Berarti kan 53 min 50 ya. 53 min 53. Lalu 43 min 53 ya, di sini ya. Ini nanti ada semua. Ini langkah. Jadi penyesalannya itu bisa dihitung gitu. 56 min 56 ya, minus 13 minus 12. Maka makin tinggi minusnya kan berarti kita makin menyesal. Ya. Nah, lalu ini penyesalan ini kita hitung. Ya, jadi penyesalannya kita hitung, totalnya penyesalan kalau saya penyesalan total terkecilnya berapa ya? Penyesalan total minus 11 ya, kalau saya hitung kalau saya jual dengan harga tetap minus 11. Kalau saya naikkan harga 10% minus 13. Kalau harganya naik 20% minus 37. Maka penyesalan total terkecil itu didapatkan oleh alternatif harga tetap. Sehingga kita sebagai perusahaan menjual minyak dengan harga tetap. Ini hasil metode minimax regret. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Saya lanjutkan ya. Ini nggak seharusnya mudah ini ya. Tinggal konsentrasinya. Kalau dari Laplace atau ini nama metode ya, likelihood gitu ya, yang akan muncul. Ya, tabel penjualan minyak. Dia ini hanya menghitung rata-rata. Ya, jadi kan kita tidak tahu kondisi. Maka kita merata-rata kondisi. Optimis minyaknya turun, kita biasa aja ya, minyaknya tetap harganya. Kalau kita pesimis, minyaknya harganya naik. Gitu. Ya, maka kita rata-rata aja deh daripada pusing ya. Kita lihat kemudian alternatifnya. Berarti kan ini ada 3 ya, tabelnya kan 3. 1, 2, 3. Maka ditambahkan. Di jumlah 56 tambah 50 tambah 38 dibagi 3. Sama dengan 48. Menaikkan juga sama ya. Didapatkan hasil 47,33. Menaikkan harga 20% didapat hasil 39,33. Ya, jadi ini sesuaikan dengan tabelnya. Karena nanti kondisi itu
semakin banyak informasi, kita semakin bisa lebih spesifik, ya. Misalkan nanti kondisinya nggak cuma 3 ya, harga minyak turun tetap naik. Ada turun 10%, turun 20%, turun 30%, ya. Minyak naik 10%, 20%, itu bisa sampai sepanjang itu ya. Kalau tabelnya ini, alternatifnya pun juga sama. Menjual dengan harga tetap, menaikkan harga 10% atau menaikkan 20%, atau malah menurunkan harga. Kalau saya tambahkan menurunkan harga, maka nanti ada alternatif tambahan. Ya. Jadi jangan tabel ini jadikan acuan gitu loh, maksud saya. Karena nanti tabel itu bisa 8 kali 8 ya, tergantung alternatifnya berapa sama kondisinya. Ya, yang penting adalah paham dulu cara pencarian ini. Ya, Laplace itu rata-rata, minimax, regret itu penyesalan ya. Kemudian maximax itu mencari yang tertinggi kan gitu. Nah, terus setelah dibagi nih berarti yang penjualannya tertinggi alternatif apa? Menjual dengan harga tetap, Pak. Menjual dengan harga tetap ya. Jadi kita kalau menurut Laplace harganya tetap 48 dengan rata-rata penjualan 48 gitu ya. Dan ini kan kondisi itu kan tidak sesuai dengan, ya kita nggak tahu gitu kan. Memilih rata-rata terbesar dari 3 skenario, menjual dengan harga tetap. Ini nanti akan saya kasih ya. Lalu ada metode EMV namanya, ya, Economic Monetary Value kalau nggak salah. Jadi EMV itu kita sudah membahas probabilitas kejadian. Kalau kita lihat dari sepekan misalkan ya, harga minyak itu kayaknya nggak turun 25%, macam-macam ya. Kan probabilitas terjadinya minyak turun untuk sebulan ke depan misalkan nggak mungkin turun ya. Ya kita anggap 25% probabilitas kejadiannya ya. Lalu kita tulis harga tetap 25%. Harga naik kita malah tahu ya. Oh ini minyak kayaknya sebulan ke depan akan naik harganya. Berarti probabilitasnya 50% sendiri. Ya, jadi kalau EMV tergantung dari probabilitas kejadian yang akan terjadi. Kalau kita tahu nanti ke depan ini naik ini. Itu kan yang bisa ngomong gitu kan pengalaman, ya enggak? Nah, terus kita buat probabilitas. Lalu nanti alternatif itu dikalikan dengan probabilitas yang ada. Jadi nanti 56 dikali 25%, 50 dikali 25% ya. 50% dikalikan dengan 38. Maka didapatkan alternatif terbaik sesuai dengan probabilitas kejadiannya. Jadi ini hitungan sederhana sebetulnya ya. Cuman melihat tabelnya itu harus pelan-pelan ya. Nah, dari sini kan bisa kita lihat mana yang menghitung probabilitas kejadian dan nilai penjualan yang tertinggi. Ternyata dengan metode EMV, perusahaan harus menaikkan harga 10%. Ya, naikkan harga 10%. Ya sudah, berarti keputusannya bagaimana? Nah, ini dari satu soal aja saya bisa bikin 5 metode gitu loh. Ya, jadi nanti itu mungkin ya, saya nggak tahu ya kalau kan ada dosennya kan banyak ya, tapi bisa dibayangkan betapa pendeknya soal teknik pengambilan keputusan, tapi jawabannya panjang gitu ya. Ini saya wanti-wanti dulu biar nggak kaget. Dengan menggunakan EMV, hasil terbesar ditunjukkan oleh alternatif menaikkan harga 10%. Maka alternatif yang dipilih ya naikkan harga jualnya. Nah, ini ya EMV. Lalu untuk memutuskan itu bagaimana? Ini metode gabungan tadi kan maximax, maximin, minimax, Laplace, EMV kita gabung. Menjual dengan harga tetap, menaikkan harga 10%.
Menjual dengan ada 3 menjual harga tetap, 2 menaikkan harga. Ya. Nah, lalu keputusannya bagaimana? Ini saya tanyakan keputusan. Keputusan Anda bagaimana? Bisa memutuskan nggak? Ya kalau ini harus diputuskan ya harus diputuskan gitu. Menurut metode gabungan yang hanya mengacu dari 5 metode ini, maka kita pilih menjual dengan harga tetap. Ya. Karena apa? Keluarnya lebih banyak ya. Menjual dengan harga tetap ini direkomendasikan oleh 3 metode. Sedangkan menjual dengan harga naik 10% hanya direkomendasikan oleh 2 metode. Sehingga keputusannya seperti apa? Ya, menjual dengan harga tetap. Nah, di sini ada disclaimer tapi ya, ada apa itu? Istilahnya itu apa ya? Terms and condition gitu ya. Penggunaan metode-metode ini hanya untuk melengkapi informasi dan sebagai dasar tindakan pengambilan keputusan. Jadi nanti ketika misalkan ada apa namanya event di mana ternyata harga minyaknya naik, kita menjual dengan harga tetap. Lah, kemarin itu kan sudah diputuskan dengan metode gabungan, kita mau menjual harga tetap. Dengan konsekuensi apa? Harga minyaknya tetap naik gitu. Jadi ini sebagai dasar. Ibaratnya kalau untuk manajer ya, untuk karyawan, kalau punya dasar, keputusan yang diambil ternyata tidak sesuai dengan keinginan, maka bisa nyalain ini gitu loh. Bukan berarti saya nyari kambing hitam ya, tapi kan ini dasarnya gitu loh, yang sudah kita sepakati bersama. Maka apa namanya, ibaratnya ya sudah mengerjakan pekerjaannya kan gitu. Artinya ini untuk mempertimbangkan. Ya, jadi sudah cukup 5 metode. Ya. Tadi kan ini masuk ke dalam salah satu dari 4 itu ya. Jadi tujuan, proses, metode. Ini belum nanti kalau ada itu ya, apa namanya, metodenya kualitatifnya. Ditanyakan dulu ya. Terus nanti kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang itu yang menarik, putusan itu kan nggak bisa seperti ini, melihat hanya kualitatif, hanya kuantitatif ya. Harus dihitung betul-betul ya. Nanti diputuskan kualitatifnya 60%. Ya, keputusan kualitatif 60%, kuantitatif 40%. Ya. Nanti kan harus perhitungan lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gimana? Belum ada? Masih belum, Mbak. Belum ya, oke. Ya nanti ini tolong dipelajari ya sama yang apa namanya teori-teorinya, jadi saling menyeimbangkan ya antara teori dengan kuantitatifnya. Gitu. Kira-kira begitu. Kita ujian sudah saya kirim ya jadwalnya kapan. Nanti tolong di apa namanya kerjakan sebaik-baiknya. Kelas ini saya yakin bisa semua lah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya ya. Apa namanya kelasnya sudah cukup panjang tadi dari 12:30 ya. Jadi saya terima kasih. Akhir kata mungkin
Selamat menjalankan puasa ya Mas, yang bagi yang puasa, dan juga melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Iman. Terima kasih, Pak. Siadin ya, siadin. Siap, Pak.